Sampai kapan Jokowi bertahan di bawah tekanan massa yang terus kritik, bahkan hingga kepung istana? Apakah Jokowi harus mengeluarkan perpu terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja? Atau sebaliknya, Jokowi tetap ngotot melanjutkannya dengan tekanan rakyat? Di tengah memanasnya polemik Omnibus Law, Mahfud MD kenang SBY menangis di bawah tekanan rakyat, hingga akhirnya SBY menyerah dan menyatakan, "Saya bersama rakyat." Apakah hal yang disampaikan Mahfud ini suatu indikasi bahwa sebenarnya Mahfud menginginkan Jokowi keluarkan perpu di bawah tekanan rakyat yang menuntut pembatalan Omnibus Law? Seperti diberitakan CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, mengenang peristiwa Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, menangis saat mendapat tekanan rakyat terkait polemik Undang-Undang Pilkada 2014 silam. Kisah itu diceritakan Mahfud saat webinar bertema penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Rabu 14 Oktober. Mahfud MD awalnya bercerita tentang tekanan masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD. Pemerintahan SBY dan DPR kala itu sepakat bahwa pilkada hanya dilakukan oleh anggota DPRD, atau dengan kata lain, tidak melibatkan masyarakat dalam proses demokrasi itu. Namun langkah pemerintah dan DPR itu menuai protes masyarakat sipil. Saat itu, serangan dari masyarakat sipil kepada pemerintahan SBY itu luar biasa. Ada yang menyebut Pak SBY ini merusak demokrasi. Macam-macam, kata Mahfud. Tekanan ini, kata Mahfud, membuat sosok mantan perwira TNI itu bersedih di atas pesawat saat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Sampai dari pemberitaan itu, Pak SBY sampai nggak tahan melihat hantaman, sampai konon menangis di atas pesawat dalam perjalanan. Nggak kuat, kata Mahfud. Setelah mendapat banyak tekanan dan hantaman dari masyarakat sipil hingga dituding merusak tatanan demokrasi, SBY kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya akan setia kepada rakyat. Waktu itu mengumumkan, "Saya pro rakyat, kita akan mencari jalan agar pilkada tidak dilakukan oleh DPRD." Demikian cerita Mahfud. Tak berapa lama setelah selesai melakukan kunjungan dari Amerika Serikat, SBY kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. 2 Oktober dikeluarkan Perpu mencabut, kata Mahfud. Lalu coba kita bandingkan dengan situasi saat ini. Rakyat, khususnya buruh dan mahasiswa, serta banyak organisasi lain yang sudah melakukan aksi besar-besaran yang tak lain menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang beberapa hari sudah disahkan oleh DPR. Yang menjadi sasaran aksi kali ini tentu pemerintah, yang dalam hal ini adalah Presiden, karena diketahui bahwa usulan rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini sebelumnya diinisiasi oleh pemerintah. Karena saat ini sudah disahkan, maka pemerintah dianggap paling bertanggung jawab. Aksi besar-besaran pun beberapa hari ini bukan mendapat kepastian, tetapi Jokowi malah menghindar, tidak mau temui rakyatnya sendiri. Para demonstran pun marah karena aspirasinya tidak dihargai oleh para petinggi negara, terkhusus Presiden. Para demonstran seolah dicap sebagai musuh. Hal ini terlihat saat aksi akan digelar. Mereka dipersulit dan bahkan sempat ada pelarangan
untuk menyampaikan aspirasi yang jelas-jelas dijamin oleh konstitusi dengan alasan khawatir terjadi klaster baru COVID-19. Sementara pemerintah sendiri seenaknya memutuskan keberlangsungan pilkada di tengah pandemi. Rakyat hanya mempunyai dua harapan untuk membatalkan Omnibus Law, yaitu dengan cara mendesak Jokowi keluarkan Perpu dan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Tetapi opsi kedua ini sepertinya rakyat sulit meyakini kemenangan, karena mungkin mereka menganggap penegakan hukum kita sudah banyak yang jauh dari keadilan. Kembali pada cerita SBY, dalam situs Setkap 2 Oktober 2014 disebutkan bahwa setelah menimbang berbagai opsi, SBY kemudian memutuskan memilih Perpu sebagai bentuk nyata dari perjuangannya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pilkada secara langsung. Perpu pertama yang telah ditandatangani terkait pilkada adalah Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Perpu itu sekaligus mencabut Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan Perpu pilkada secara langsung tersebut, maka untuk menghilangkan ketidakpastian hukum di masyarakat, Presiden SBY juga menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah yang isinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Kedua Perpu tersebut saya tanda tangani sebagai bentuk nyata dari perjuangan saya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung, ujar SBY ketika itu.